Tes 1, 2. Maka suara saya sudah bisa diterima dan terdengar dengan jelas. Sudah Ustaz. Alhamdulillah. Naam. يمكنكم فتح صوركم الآن قبل أن ننطلق سويا. Nah, bisa on cam semuanya sebelum kita mulai sesaat lagi. طيب. خير الافتتاح والبداية التي يجب أن تكون هي العادة دوما بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وبعد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. فالحمد لله وحده على هذا اللقاء الطيب في هذه الليلة المباركة معكم جميعا أيها الإخوة الأحباب. وقبل أن نواصل ما وصلنا إليه في درس فائت اسمحوا لي أن أطمئن أولا على أحوالكم الواحد تلو الآخر. فنبدأ من الأخ محمد مفتاح الدين. كيف الحال يا أخانا محمد؟ Alhamdulillah Ustaz. Baik. الحمد لله على كل حال. أخونا زكي كيف هو حالك؟ الحمد لله خير أستاذ. الحمد لله. أخونا فائز كأننا لم نراكم بالأمس. يا أستاذ ألست عفوا أستاذ كذلك؟ كيف؟ يا عفوا أستاذ في الأمس لم تكن موجودا صحيح؟ صحيح صحيح أستاذ صحيح. نعم. هل من شيء حتى تعجز عن الحضور في لقاء الأمس؟ يا أستاذ حضور أستاذ. حضور؟ أنت تحضر؟ لا لم لا لا نراك. لا 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 أحضر أستاذ. نعم. هل من شيء؟ أنت بخير إن شاء الله؟ إن شاء الله خير أستاذ. نعم. لماذا الغياب إذن؟ آه آه tidur أستاذ. سبقك النوم أولا. لا نوم أولا أستاذ. نعم. استمعت إلى التسجيل إلى حد الآن؟ يا إن شاء الله أستاذ. استمعت أم لما بعد؟ ما فهمت أستاذ. لا بأس. نعم. بس عربيتك جيدة. أين تعلمتها؟ درست لغة العربية 15 yang lalu 15 Ustaz. سنة؟ Ya fi madrasah ibtidaiyah Ustaz. 15 سنة. Ya 15 tahun lalu mungkin Ustaz. Ya mungkin gitu. Oh, Anak pikir belajarnya 15 tahun gitu. Enggak. Enggak. Udah. Ya ya. Di Nah, madrasah ibtidaiyah Ustaz ya. ahlan wa sahlan ya akhana Faiz. Gimana Ya, kabar antum, sehat ya? alhamdulillah Ustaz, khair Dari Ustaz. mana antum? Garut Ustaz. Naam, ahlan wa sahlan. Apa mau kegiatan keseharian antum? Ini Ustaz kerja di bidang IT Ustaz. Bidang? IT Ustaz. Oh, kok bisa? Apa motivasinya kok bisa masuk ke kelas BBK ini? Ya mau bisa baca kitab Ustaz. Kitab apa yang pengen antum baca? Apa ya? Ya Tijan itu Ustaz yang ya dasar-dasar Ustaz. Nah, Ya. mudah-mudahan Allah mudahkan insya Allah. Amin Ustaz. Ya, Insyaallah Ustaz. ya Karim. Ahlan wa sahlan akhana Faiz. Ya. Kemudian kita ke Ukhtana Lia. Kaifal hal ya Ukhtana Lia? نعم أستاذ الحمد لله أنا بخير. Alhamdulillah ala kulli hal. Naam. عندنا سؤال بالأمس يطرح bahasa Arab lagi kan akhirnya.
Afwan. Gara-gara aku nafais, karena seneng ya kalau ada yang merespon dengan bahasa Arab juga itu rasanya bahagia gitu. Ya, syukran Ustaz. Mm-mm. Nah, kemarin ada soal ya ada pertanyaan, ada dari Akhuna siapa kemarin ya di akhir pelajaran itu dari Mana siapa? Ustaz? Oh, Tanalia. Ah, Apa itu? jadi kelanjutan latihan yang kemarin itu gimana? Mau dilanjutkan? Ada beberapa yang nggak tahu gitu tempatnya. Apakah dia isim, fi'il atau huruf yang seperti itu. Itu nanti Oh, bisa ditanyakan mm-mm. seperti itu, Ustaz. Kenapa? Nanti bisa ditanyakan di grup atau di sini atau Enggak, bagaimana? nanti begini. Nah, kita setiap pertemuan kan ada latihan praktisnya kan. Nah, di latihan praktis di pertemuan berikutnya, tetap kita akan berlatih dengan latihan yang sama, cuman levelnya ditambah nanti. Kalau kemarin kan kita identifikasi cuman isim, fiil, atau huruf gitu aja kan. Nah, di pertemuan kali ini insya Allah latihan praktis kita tidak hanya cuman mengidentifikasi mana isim, mana fiil, mana huruf, tapi kita lebih dari itu. Kita progres lagi, kita tingkatkan lagi. Dari kita identifikasi isim, fiil, huruf, sekarang kita lebih. Kalau kita identifikasi isim, isimnya nanti jenis apa? Karena nanti dalam pertemuan-pertemuan berikutnya kita mulai masuk kepada pembagian-pembagian setiap 3 bagian tersebut. Jadi isim itu nanti ada beberapa pembagian lagi, begitu juga pada fiil ada beberapa pembagian lagi. Nah, dalam latihan-latihan praktis dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang dan juga pertemuan kali ini kita tidak cuma mengidentifikasi isim, fiil, huruf saja, tapi apabila kita identifikasi isim, maka isim apa itu? Termasuk dari jenis isim yang mana? Dan begitu juga nanti dalam beberapa pertemuan berikutnya, kalau kita identifikasi kata itu adalah sebuah fiil, maka jenis fiil apa yang ada dalam kata tersebut. Tentunya dengan dalil dan alasan dan ciri dan kekhususannya ya. Makanya insya Allah mulai dari pertemuan kedua ini sampai beberapa pertemuan ke depan, kita fokus membahas pada ranah dunia serba-serbi tentang isim. Nanti mungkin dalam pertemuan kelima atau keenam baru nanti kita bertransisi, kita pindah kepada serba-serbi dunia VL. Jadi nanti latihan praktisnya kita tidak hanya berfokus pada isim fiil huruf saja, tapi lebih daripada itu. Kalau isim, jenis isim yang mana, dan apabila fiil, maka jenis fiil yang mana. Begitu ya. Jadi kita berprogres terus nanti insya Allah. Makanya kalau misalnya ada yang berhalangan untuk hadir, sebelum hadir dan mengikuti pengkajian lanjutannya, kajian sebelumnya kalau bisa diselesaikan dulu walaupun lewat rekaman yang ada ya. Insya Allah. Nah, ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita lanjut? Mohon izin Ustaz. Mm-mm. Silahkan, Eh, Akhuna Muhammad. ini kan kebetulan laptop saya kan nggak bisa kebaca Arab Ustaz. Boleh di save as ke PDF Ustaz PowerPoint-nya biar nggak hancur Arabnya soalnya. Gimana? Itu kan yang materi yang di share itu kan bentuknya PowerPoint. Mm-mm. Sementara di laptop saya belum ada format untuk tulisan Arab Ustaz. Jadi Mm-mm. kebalik-balik itu Ustaz. Kalau Enggak, boleh, waktu kita share kan jelas ya kalau waktu Ana share ya. ya maksudnya Iya. bentuknya kan PowerPoint. Masih terubah-ubah hurufnya. Walaupun waktu kita bagikan di Zoom ini. Iya. Oh Enggak maksudnya gitu. eh, maksudnya biasanya kan mau saya ulang lagi Ustadz biar Oh gitu. Iya, iya. iya. Berarti yang file di deskripsi grup WA ya. Iya, soalnya bentuknya PowerPoint Ustadz. Jadi kalau boleh bentuknya PDF Ustadz biar nggak Oke, kerubah. oke. Ana sampaikan ke adminnya nanti ya. Ya mohon izin Mm-mm. ya Ustadz ya. Siap, siap. Nah, Zain, Ahsan. Insya Allah nanti Makasih di Ustadz. akhir pelajarannya Ana akan Ya sampaikan ke Ustadz. mereka. Terima kasih. Ya, ahlan. Terima kasih tuh jawabannya apa ya?
kalau bahasa Indonesia ya. Sama-sama. Sama-sama gitu ya. Ya, afwan gitu. Ustaz. Nah, Mas Antum terima kasih karena jawabnya ya ahlan atau afwan. Nggak apa-apa ya. Nah, nggak apa-apa, Ustaz. Nah, kebiasaan afwan. Oke. Nah, ada lagi yang lain. Kemarin tuh ada yang nanya sih, kalau nggak salah. Iya, di akhir pelajaran itu dari Ikhwan. Iya nggak ada yang inget nggak? Anak kok sepertinya. Ada Sat. Iya, antum ya? Aku Nazaki Bukan, bukan? bukan. Yang mana sih yang orang Demak itu Sat? Apa? Yang jualan tembakau di Demak itu Sat kalau nggak Oh salah. iya, heeh, betul. Siapa itu kemarin? Akuna. Ya Allah. Labib Sat. Labib. Nah, tapi nggak masuk ya beliaunya ya. Iya. Sepertinya nggak ada. Ya udah, nanti tunggu beliaunya hadir aja ya. Baru kita bahas nanti. Kita bahas sekarang, nanti beliaunya masuk, kita ditagih lagi nanti. Oke, nah kalau tidak ada lagi, maka izinkan kita lanjutkan apa yang sudah kita fahami dan kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita bahas tentang beberapa mukaddimah dan pendahuluan yang merupakan langkah pertama kita sebelum kita ingin membaca sebuah literasi atau susunan atau kalimat dalam bahasa Arab. Langkah pertama sekali adalah bagaimana kita mengidentifikasi setiap kata yang sedang kita baca. Dan setiap kata dalam bahasa Arab itu pasti terbagi menjadi salah satu dari 3 klasifikasi. Ya. Yang pertama ada isim, fi'il, dan kemudian yang terakhir adalah huruf. Isim memiliki karakteristik dan kekhususan, dan begitu juga fi'il, dan mereka juga memiliki arti dan makna dan pengertian khusus, dan tidak pula juga kita dan tidak lupa kita juga membahas tentang huruf. Inilah sekilas apa yang telah kita bahas pada pertemuan muqaddimah atau perdana kita pada kajian sebelumnya. Adapun kajian kita pada kesempatan malam hari ini, kita mulai akan masuk kepada ranah dunia serba-serbi tentang isim. Kemarin kan sudah ada gambaran ya. Isim itu artinya apa kemarin? Kata benda. Kata benda, Kata Ustaz. benda. Ahsan, bagus sekali. Secara sederhana kita bisa katakan bahwa isim itu merupakan kata benda. Nah, kita mulai dari pertemuan kedua ini sampai beberapa pertemuan berikutnya, kita akan fokus masuk membahas dan mengkaji tentang serba-serbi dunia isim. Pembagian-pembagiannya, klasifikasinya, contoh-contohnya, dan tidak lupa juga kita akan masuk nanti dalam sesi latihan praktisnya, kita mengidentifikasi isim dan kemudian juga pembagian-pembagian dan jenis-jenisnya. Apa aja itu yang akan menjadi fokus dan concern kita pada kesempatan malam hari ini insya Allah. Maka izinkan saya untuk membagikan materinya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bisa tampak? Terlihat di perangkat antum semua? Terlihat, Ustaz. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, kita mulai akan masuk kepada pemilahan jenis-jenis klasifikasi daripada sebuah isim. Ingat ya, kalau kita bahas isim di sini, maka kesampingkan dulu yang namanya fi'il. Nanti pembahasan tentang fi'il, kajian tentang fi'il ada setelah kita selesaikan pembahasan dan kajian kita mengenai sebuah isim. Fokus kita sekarang hanya pada isim. Kita letakkan dulu, kita kesampingkan dulu fiilnya. Nanti insya Allah pada waktunya kita akan bahas dan kaji dalam masalah fiil insya Allah. Sebagaimana termaktub dalam perangkat kita masing-masing, yang akan kita bahas adalah macam-macam atau jenis-jenis isim berdasarkan jumlahnya.
atau kuantitasnya, banyaknya isim tersebut. Dan ini sebenarnya merupakan kekhususan daripada bahasa Arab ya. Karena kalau dalam bahasa Indonesia kan hanya biasanya kita berikan keterangan angka ya atau digit ya. Misalkan buku, buku itu mungkin artinya ada berapa bukunya? Kalau kita katakan buku, B-U-K-U. Satu Ustadz, Satu, kalau misalkan bukunya dua, banyak. berarti gimana kita katakan? 2 buku, begitu Dua saja. buku. Kalau misalkan tiga, 3 buku. nah kita kasih 3 buku, begitu kan? Kita berikan keterangan angkanya saja, digitnya saja, jumlahnya saja. Dan itu berlainan dengan bahasa Arab ya. Kalau bahasa Arab ada kaedahnya. Tidak cuman kita berikan keterangan angka atau digit saja, tetapi ada pola dasar dan bentuk dasar yang bisa kita turunkan bentuk itu kepada semua kata-kata atau kosakata atau perbendaharaan kata yang lain. Coba kita lihat saja. Kita baca. Pembagian isim berdasarkan jumlahnya atau kuantitasnya. Yang pertama adalah namanya isim mufrad. Ada yang tahu artinya mufrad? Sebelum kita lanjut. Satu, Ustaz. Sendiri-sendiri. Ahsan, satu atau biasa disebut dalam bahasa Indonesia dengan Sendiri. Tunggal. tunggal ya, satu saja. Bagus sekali, yaitu kita baca isim yang menunjukkan arti satu atau tunggal. Seperti contoh qalamun. Ada yang tahu artinya qalamun? Pulpen. Pulpen, bagus. Atau pena kitab. Buku. Buku, satu buku. Dan kemudian tilmid. Apa artinya tilmid? Apa? Siswa. Satu, ahsan, bagus. Semua ini namanya adalah isim mufrad. Oke. Kemudian yang kedua adalah golongan isim tasniyah. Lain dengan isim mufrad yang artinya satu atau tunggal tadi. Isim tasniyah adalah kita baca isim yang menunjukkan arti dua. Jadi nanti misalkan kalau kita ingin mengatakan 2 pulpen, bukan kita katakan kolam isnan ya atau isnam isnan kolam. Itu bahasa Indonesia yang dipaksakan menjadi bahasa Arab. Kalau dalam kaidah bahasa Arab tidak begitu, ada kaidahnya, ada bentuk atau pola dasarnya yang itu merupakan rumus awal yang kita bisa turunkan darinya untuk segala perbendaharaan dan kosakata yang lain. Sehingga kita baca isim tasniyah itu adalah isim yang menunjukkan arti dua. Caranya adalah rumusnya adalah dengan menambahkan alif dan nun di akhirnya. Kalau kolam tadi itu artinya satu pena, maka kalau penanya dua, apa kita katakan? Ulama. Kolamani, tidak kolam isnan atau isnan kolam, bukan. Tapi dengan menambahkan, kaedahnya adalah menambahkan alif dan nun di akhirnya menjadi kolamani. Begitu juga kitab. Kitab itu satu. Kalau kitabnya dua, kita tinggal tambahkan alif dan nun di akhirnya. Menjadi apa? Kitabani. Kitaban, 2 buku. Nah, itu untuk yang isim tasniyah. Jenis ketiga namanya adalah jamak taksir. Jadi ada mufrad, satu, tasniyah, dua, lebih dari dua masuk dalam kategori jamak. Jadi bukan langsung setelah satu itu masuk dalam kategori jamak ya. Ada satu mufrad, dua tasniyah, baru setelah tasniyah itu masuk dalam kategori jamak. Berarti jamak dalam bahasa Arab itu adalah 3 dan seterusnya. Ada beberapa jenis jamak sebenarnya dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah dalam nomor ketiga ini namanya jamak taksir, yaitu isim yang menunjukkan arti banyak yang berubah dari bentuk aslinya karena disebut dengan jamak taksir. Ada yang tahu artinya taksir? Sebelum kita lanjut, Apa? Random. random enggak lah.
Tidak beraturan bisa. Apa? Tidak beraturan. Enggak. Oh, enggak. Ada kamus belum, antum? Akhuna Faiz. Kamus, Ustaz? Kamus ada? Tidak ada, Ustaz. Wah, ini kemarin kita punya semboyan ya di kelas-kelas BBK ini. Semboyannya apa? Masih ada yang ingat? Yang lain? Rekan-rekan yang lain? Masih ingat kemarin ya, Akhuna Zaki? Ingat Apa? Ista'inu Bilkomus ada. bisabri wal qamus. Nah, kita tidak akan pernah sukses dalam baca kitab kecuali ada bantuan dari sebuah kamus. Jadi wajib hukumnya para pegiat bahasa Arab itu ada backup dari sebuah kamus. Ada kamusnya, Akhuna Faiz. Kalau nggak ada sekarang gampang anak pikir ya, bisa di-download aja di perangkat kita, gadget kita. Iya, Ustaz. Banyak juga yang non berbayar malah ya, gratis cuma-cuma. Kita bisa download mudah sekali. Bebas lah kamus apa aja, yang penting bisa kita manfaatkan. Ada yang lain sudah ada yang ketemu? Taksir apa artinya? Retak satu kan. Apa? Retak, Ah, dekat saudaranya. pecah, Pecah, tidak. pecah. Tidak beraturan. Apa? Tidak beraturan. Pecah, tidak karu-karuan, tidak beraturan. Itu arti daripada taksir, pecah berkeping-keping. Kenapa dinamakan dengan jamak yang pecah berkeping-keping? Karena ini lain dengan isim tasniyah tadi. Kalau isim tasniyah itu kan ada kaedah patennya kan, baku kan, tinggal ditambah alif dan nun. Apapun katanya, kalau kita tambah alif dan nun di akhirnya, maka otomatis menjadi isim Iya. tasniyah. Tapi kalau jamak taksir tidak ada. Tidak ada kaedah bakunya. Tidak ada rumus patennya. Dia sama sekali terpecah. Tidak beraturan. Berkeping-keping dari bentuk aslinya. Sehingga tidak ada kaedah baku yang dengannya kita bisa tentukan sebuah jamak taksir. Apabila kita ingin tahu jamak taksir, maka tidak ada jalan kecuali melalui jalan Kamus. apa? Kamus atau sesuai Ahsan. dengan Naam. orang-orang sebelumnya. Apa? Pelafalan dari orang-orang sebelumnya. Boleh, bagus. Naam. Cuman kalau kita sendirian ya pasti kamus ya. Kalau tidak ada orang. Nah, makanya itu menjadi penting lagi dalam masalah ista'inu bisabri wal qamus. Nah, itu jenis yang ketiga. Jenis yang keempat adalah namanya jamak mudzakkar salim. Sama-sama jamak, tapi bedanya yang keempat ini namanya adalah jamak mudzakkar salim. Jamak sudah kita tahu artinya. Dia lebih dari 2, 3, dan seterusnya. Adapun mudzakkar, ada yang tahu artinya mudzakkar? Laki-laki, Laki-laki. Bagus. Salim, apa artinya salim? selamat, Selamat. Maksudnya selamat dari apa di sini? Bencana atau bala atau musibah atau krisis ekonomi mungkin? Dari apa ya? Dari tidak beraturan. Dari pecah yang tidak beraturan tadi itu. Sehingga jamak mudzakkar salim itu tidak seperti jamak taksir yang tanpa atau nir kaedah. Sebaliknya jamak mudzakkar salim itu seperti isim tasniyah tadi. Ada kaedah dan rumusan bakunya. Yaitu apa? Menunjukkan arti banyak laki-laki dengan cara menambahkan waw dan nun pada akhirnya. Jadi kalau kita ambil sebuah isim apapun itu, kita tambahkan waw dan nun di akhirnya menjadi sebuah jamak mudzakkar salim. Seperti contoh apa? Muslim. Muslim itu satu orang laki-laki muslim. Kalau banyak disebut dengan
Limuna. muslimun atau muslimin bisa juga. Itulah yang disebut dengan jamak mudzakkar salim. Adapun yang kelima, kita lanjut namanya jamak muannas salim. Ini adalah jamak yang juga salim, ada kaidahnya, tetapi bedanya dengan jamak mudzakkar salim adalah ini untuk khusus muannas. Ada yang tahu artinya muannas? Perempuan. Untuk perempuan. Nah, lanjut, isim yang menunjukkan arti perempuan banyak tentunya karena jamak dengan menambahkan alif dan ta di belakangnya. Seperti contoh muslimah, seorang, satu orang muslimah, orang muslim perempuan. Dan ketika jumlahnya banyak, maka kita katakan muslimat. Sampai di sini sebenarnya telah selesai pembahasan kita mengenai macam-macam atau jenis-jenis isim berdasarkan jumlah atau kuantitasnya. Tetapi kenapa masih ada nomor 6 dan nomor 7? Iya, nomor 6 dan nomor 7 sebenarnya tidak masuk judul pembagian atau pembahasan isim berdasarkan jumlah atau banyaknya atau kuantitasnya. Tetapi karena biasanya kalau kita mengkaji dan membaca dalam kitab-kitab induk kaidah bahasa Arab, biasanya ini diikutkan pada pembahasan mengenai pembagian isim berdasarkan jumlahnya, sehingga dibahas juga di sini. Sebenarnya gini, tidak terlalu kita ambil pusing ya, sekedar kita mengetahui saja. Nanti pembahasan secara lebih kompleks dan lebih detail insya Allah akan dibahas di level-level lanjutan insya Allah. Nah, kita baca saja nomor 6 adalah Asmaul Khomsa, yaitu ada 55, ada isim-isim yang berjumlah, sebentar, ini tidak berjalan dengan baik. Hmm, Nah, oke. Tadi tidak bisa berjalan pena digitalnya. Oke. Nomor 6 adalah namanya Asmaul Khamsah, yaitu beberapa isim yang dikelompokkan menjadi satu judul yang diberi nama Asmaul Khamsah, yaitu isim-isim yang berjumlah 5 ini ya. Ada abun, akhun, hamun, fu, dan du. Kenapa dinamakan semacam itu? Insya Allah pembahasannya akan ada pada level lanjutan. Begitu juga yang nomor 7, isim ghairu munsharif, yaitu artinya adalah isim yang tidak bisa ditanwin. Isim itu sebenarnya alamatnya atau tandanya atau cirinya adalah bisa menerima tanwin kan. Tetapi ada jenis isim yang tidak menerima sumbangan tanwin. Antara lain apa? Nama yang sebetulnya dia isim tapi mengikuti pola fiil seperti Ahmad ya. Kemudian nama yang akhirnya berupa alif dan nun seperti Salman, atau nama yang bukan dari bahasa Arab ya, seperti Ibrahim, atau mungkin nama-nama di Indonesia banyak ya yang bukan diambil dari bahasa Arab. Itulah yang disebut dengan isim ghairu munsharif. Tapi sekali lagi untuk yang nomor 6 dan nomor 7 tidak harus terlalu dipusingkan, karena insya Allah pembahasannya secara detail akan dibahas pada level lanjutan di kelas-kelas berikutnya insya Allah. Nah, sebelum kita masuk kepada latihan praktis kita pada kesempatan kali ini, sampai di sini apabila masih ada yang ditanyakan atau disampaikan, tafadhol silahkan. Ahlan wa sahlan. Ya, izin bertanya Ustadz. Naam, Uktana Lia. Iya, di sini yang kedua namanya isim tasniyah. Mm-mm. Saya pelajari namanya isim musanna. Ya, sama itu sinonimnya. Beda penamaan aja Beda penamaan. Ha-ha. ya. Iya, betul. Esensinya sama, artinya sama, pengertiannya sama. Ustadz. Ahsan. Soal yang bagus. Jamil jiddan. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita mulai sesi kedua, sesi latihan praktis kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai terlebih dahulu dari
Ukhtana Lia. Ya Ustadz, Oke. Kita punya nomor satu ini di sebuah kalimat nomor satu ini yang terdiri dari berapa kata, Ukhtana Lia? dari 3. 3 ya. Apa aja? Haza kitabun Muhammadu. Hadza, kitab, dan Muhammad kan? Oke. Ya, Kita masuk pada kata yang pertama ya. Bisa diidentifikasi terlebih dahulu isim, fi'il, atau huruf. haza bukan huruf, bukan Mm-mm. fi'il, berarti dia isim. Isim. Ah, Oke. Cirinya, karena, ah, cirinya, yes, kitabun, enggak, hadza dulu ini. ah, Kita satu-satu, kata per kata ya. Hadza ini isim ya tadi ya. iya, saya pilih Oke. isim. Cirinya, Cirinya dia tidak memiliki ciri-ciri sama seperti yang pembahasan kita yang lalu ya. oke. Naam. Berarti dia isim ya. Iya, Bagus. Mufrad, tasniah, atau jamak? hazanya Mm-mm, mm-mm. mufrad, Mufrad. Coba ditasniahkan. hazani, Bagus sekali. Ahsan. Dengan menambahkan? alif dan nun. Bagus sekali. Coba dijamakkan. Hazani hazuna. Waduh. Penambahan waw Itu dan bahasa nun. apa itu? Apa ya? Apa Ustad? Apa Ustad? Kalau jamak Berarti kalau haduna itu jamak apa namanya? muzakkar salim Mudzakkar salim. Ingat, mudzakkar salim tadi untuk siapa? laki-laki, Kalau hada ini laki atau perempuan? Dia punya, muzakkar laki-laki, hah? laki-laki. Loh, hada ini laki-laki gitu. Ya, ini dikhususkan dia untuk laki-laki. Berakal nggak kalau hada ini? Hadanya ya. Oh, hazanya. Mm-mm. Tidak ya, Ustadz ya? Tidak. Kalau jamak mudzakkar salim itu ya untuk yang berakal. Oh iya, laki-laki yang berakal. Kalau yang tidak berakal itu dijamakkan dengan apa? Berarti ukhtana Lia. Belum tahu, Ustadz. Nuh, kan tadi cuma 3 pilihannya kan. Ada taksir, mudzakkar salim, muannas salim kan. Berarti taksir. Berarti taksir. Apa kaedahnya jamak taksir? Yang menunjukkan arti banyak yang berubah dari bentuk aslinya, berarti dia tidak, Kaedahnya bagaimana berarti? berarti dia tidak berakal. Oke, berarti apa jamak taksirnya hada ini? Taksirnya sebentar ya, Ustadz ya. Mm-mm. Sebentar nih mau ngapain maksudnya? Tapi mencari dulu. Kan Harus kayak tadi buka. misalkan jamak mudzakkar salim tinggal ditambah waw dan nun kan. Nah, kalau Nah, kalau taksir kan jamak taksir, bilang tidak bisa, kan dia berubah-ubah, berarti harus merujuk kepada kamus. ahsan, bagus sekali. Berarti sebentarnya adalah datang ke komus. Bagus sekali, ahsan. Prosesnya begitu ya. Coba dilihat. Jamak taksir haza, Mm-mm. haula, Haula. haula. Beda nggak? Berbeda. Beda banget. Apa kaedahnya? Haula dia berubah. Nggak ada kaedahnya, ya kan? Nggak ada rumusannya. Ya, tidak ada. Bagus sekali. Lain dengan tadi jamak mudzakkar muslim tinggal ditambah waw dan nun muslimun. Kalau tasniah Jadi musliman, selesai.
Tapi kalau jamak taksir ya tidak ada opsi lagi, tidak ada solusi kecuali kita lihat di Kamus. kamus. Apa artinya hada ini, Ukhtana Lia? Ini. Ini. Nah, bagus sekali. Jamil jiddan. Nah, Apakah barakallah. benar, apakah benar Ustadz dia sebagai isim? Betul sekali dong. Betul Berarti dia sekali. tidak memiliki tanda ya? Apa? Dia tidak memiliki tanda seperti yang Naam, sebelum. bagus sekali. Mm-mm. Jayid. Jelas ya? Insya Allah ya. Dilanjutkan lagi Ustadz sampai habis atau sudah Sudah, satu-satu aja. satu kata aja? Kata per kata. Nah, kok kayaknya sudah nggak sabar gitu, pengen baca semuanya. Oh, Bukan Ustadz, satu-satu. kan Apa? supaya semuanya kan satu kalimat gitu Ustadz. Satu kata dulu, kok langsung kalimat. Nanti kalau sudah kita berhasil kata per kata, baru kalimat per kalimat. Makanya tadi istainunya sabar dulu dong. Kadang memang begitu ya penyakitnya. Kadang kita masuk dalam satu level, satu pertemuan, pertanyaan-pertanyaannya itu nanti jawabannya di pertemuan berikutnya atau bahkan di level berikutnya gitu. Makanya kadang kita jawab begini. Nah, kalau kita jelasin semuanya sekarang, selain waktunya nggak cukup, nanti pertemuan berikutnya nggak ada lagi pembahasannya. Sudah tutup masalah. Jadi yang penting kita berjalan aja sesuai levelnya, sesuai stepnya. Insya Allah kalau itu betul-betul kita fahami dengan baik, insya Allah nanti akan memberikan hasil yang al-khitam al-misik. Happy ending yang bermanfaat insya Allah. Amin. Nah, ada yang tanyakan lagi? Ukhtan Alia, jelas? Jelas Ustadz. Oke. Nah, berikutnya coba kita ke Akhuna Zaki. Nah, Ustaz, Tadi kitab udah ya. Kitab udah berarti Muhammad. isim Pertama mufrad, Ustaz. identifikasi isim, I- fiil atau huruf. Isim, Ustaz. Isim. Alasannya? Cirinya? Isim mufrad sendiri dia, Ustaz. Enggak, kenapa antum pilih bahwa Muhammad ini adalah jenis isim, bukan fiil atau huruf? Alasannya apa? Nah, dia tuh nama, Ustaz. Selain dari makna atau arti, cirinya apa? Eh, apa? Karena dia nama, Ustaz. Kan nama isim, bener ya? Iya, betul sih. Itu betul sebenarnya. Iya itu, Ustaz. Tapi masih ingat nggak 4 ciri kemarin? Apa aja? 4 ciri kemarin ya. 4 ciri isim. Yang pertama, masih ingat? Yang pertama masih. Apa itu? Tanwin, terus apa namanya? Bagus, tanwin. Terus? Terus yang disandarkan itu ya, Ustaz, ya. Nah, itu terakhir ya. Tanwin, alif lam, huruf jar Alif lam, baru huruf jar yang bisa disandarkan. disandari oleh isim yang lain. Nah, ini termasuk yang disandari oleh kitab ya. Bersandar kepada Muhammad. Selain maknanya pasti adalah isim karena nama orang, dia pun juga disandari oleh isim sebelumnya. Maka bisa kita pastikan Muhammad adalah sebuah jenis isim. Ya. Isim apa sekarang? Mufrad, tasniyah atau jamak? Mufrad, Ustaz. Mufrad. Coba ditasniyahkan. Tasnya Muhammadani, Muhammadani, bagus sekali. Caranya? ditambahin alif sama nun. Bagus sekali. Coba dijamakkan. Muhammaduna, Jamak apa namanya? jamak muzakkar salim. Kenapa? Karena dia laki-laki, Ustaz. Ahsan. Dengan menambahkan? Waw dan nun. Ahsan, Jamil. Dan apa artinya Muhammad?
Aku yang terpuji, Ustaz. Bagus sekali, nama orang juga ya. Ahsan. Jamil jiddan, barakallahu fi. Nah, bisa difahami ya, akhuna Zaki ya. Wah, kalau anak pesantren sih udah di luar kepala ini. Dengan tutup mata aja bisa ya, akhuna Zaki. Iya, Ustaz. Hah? Nah, ahsan, barakallahu fi. Nah, berikutnya coba kita beralih ke akhuna Muhammad Miftahuddin. Naam Ustaz. Muslim tadi udah, aku udah, Muhammad udah. Ah, ini sekarang. Nih yang Anda berikan tanda nih. Yadhaban. Ya taban. Isim, fiil atau huruf. Isim Apa? fi'il Ustaz. Fi'il Ustaz. Fiil. Kenapa? Apa alasannya? Kata kerja Ustaz. Oh, artinya berarti. Dari segi Iya. arti. Kalau dari Iya. segi tanda, Oh, ada diawali salah satu Anita. ahsan, bagus sekali. Anita. Iya. Nah, yaitu huruf apa di sini? Ya. Ya, berarti yadhabani adalah fiil jenis fiil. Fi- Fi'il mudhari. Fiil apa? Fi'il mudhari. Ahsan. Karena Anita atau Ana itu adalah ciri daripada fiil yang fiil mudhari. Mudhari. Berarti yadhabani bisa kita pastikan merupakan fiil mudhari. Mudhari. Coba ditasniahkan. Yang apanya Ustaz? Ya, fiilnya ini. Oh, bisa ditasniahkan juga Ustaz. Fi'il itu. Nggak bisa berarti ya. Kurang tahu Ustaz. Belum masuk. Kalau dijamakkan, Kalau dijamakkan apa jamaknya? pergi. Yadhabuna Yadhabuna. Jamak apa berarti? Zakar Salim. Jamak mudzakkar salim. Kenapa pakai mudzakkar salim, nggak pakai taksir? Karena berakal Ustaz, ada Muhammadnya. Karena? Di depan ada Muhammadnya, berakal. Oh gitu. Lah kalau yadhaban ini artinya apa? Pergi. Berakal nggak pergi itu? Enggak. Lah terus. Kok antum ketawa sendiri gimana sih? Enggak Ustaz. Berarti gimana? Pakai taksir. Taksir. Berarti jadinya. Sebentar Ustaz, saya buka kamus dulu Ustaz. Oke. Muhtana Lia kok senyum-senyum sih? Kenapa? La baksa, Ustaz, la baksa. Nah, weh, kalau pakai bahasa Arab gini tambah semangat ini. Gimana, udah? Belum Ustaz, masih searching dulu Ustaz. Oke. Kamu siapa yang antum gunakan? Kamus Google Ustaz. Boleh. Nggak masalah. Boleh kasih rekom kamus, Ustaz? Oh, sangat boleh.
Apa itu, Ukhtana Lia? Kamus bahasa Arabnya. Ya, apa? Yang digital, Yang digital. apa? Yang digital, yang di handphone, yang bisa digunakan di Apa handphone. itu yang anti rekomendasikan? Enggak, maksudnya mau minta rekomendasi dari Ustadz gitu. Oh, anak pikir anti mau merekomendasikan gitu. Kalau Bukan, karena kan saya nggak punya juga kamus. Punya, tapi yang Indonesia ke Arab dia. Bukan yang Arab ke Indonesia. Jadi kan agak sulit mencarinya. kamus fisik berarti. Yang di rumah yang ada. Kalau yang digitalnya boleh minta dari Ustadz apa yang bagus yang Biasanya bisa Al-Ma'ani ya yang standar ya. Al-Ma'ani. Ha-ha. Tinggal di download aja gitu ya Ustadz ya. Kayaknya sepertinya gratis juga sih. Gratis. Kalau nggak salah ya. Bisa dilihat aja langsung, bisa praktek langsung. Syukran Ustadz. Nah, ahlan wa sahlan. Gimana Akuna Muhammad? Hasil googlingnya. Masih belum dapat Ustadz. Duh, Mungkin bisa anjir, kasih kok lama jawaban. banget googlenya? Enggak ketemu Ustadz di Google. Oh, kok bisa ya? Yang lain mungkin coba bisa membantu? Apa jamaknya yadhaban? Ya, yadhabuna mungkin Ustaz. Siapa ini? Akuna Faiz. Yazhabuna. Yadhabuna. Yadhabuna. Jamak apa berarti? Ukhtana Lia ini ya. Muzakkari Salim. Mudzakkar Salim. Alasannya? Berakal. Karena dia 2 orang. Untuk 2 orang yang pergi. Nggak pergi itu berakal nggak pergi. Bukan Muhammadnya ya. Yang kita bahas kan sekarang yadhabnya toh. Iya, kalau Per- yazhabnya itu tidak berakal. Mm-mm, mm. Ini bentuknya sudah yazhabani, sudah menunjukkan 2. Berarti tasnya dia. Berarti tasnia, berarti kan bisa dijamak muzakkar salim kan dengan menambahkan waw dan nun. Berarti mufradnya apa? Zahaba. Dhahaba. Lah itu ada ya-nya loh. Yazhabu. Yadhabu, oke, itu mufrad. Ya. Tasniahnya Yazhabani. yadhabani, jamaknya Yazhabuna. yadhabuna dengan menambahkan waw dan nun. Nun. Berarti namanya jamak apa? Muzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Pertanyaan, jamak mudzakkar salim itu kan untuk laki-laki berakal, ya toh. Ya. Sedangkan yadhabu ini berakal atau tidak? Artinya apa sih yadhabu? Pergi toh. Pergi itu Pergi. sesuatu yang berakal atau enggak ya, Ukhtana Lia? Kalau pergi itu sesuatu yang tidak berakal Tidak menurut saya. berakal. Berarti Tapi pakai dia jamak. muzakkar salim. Tapi, Tapi dia muzakkar salim. dah kok ngotot ya? Gimana? Maaf, Kenapa? bukan. Beginilah kami di sini. Bukan ngotot ya Ustaz ya, jangan sakit hati ya Ustaz ya, bukan Oh, ngotot. enggak. Intonasi yang agak tinggi. Enggak masalah. Lah ya, cuman kan masalahnya dia yadhabu ini kan pergi. Pergi nggak berakal toh, sepakat kan kita. Tapi bagaimana bisa dia mengambil jamaknya jamak mudzakkar salim gitu. Itu pertanyaannya di situ. Yang lain bisa bantu silahkan. Akhuna Faiz mungkin yang belum. Ustaz, yadhabuna. Apa? Yazhabuna. Kenapa yadhabuna? Nah, karena jamak Ustaz. Jamaknya jamak muzakkar. Jamak mudzakkar salim berarti. Bukan Ustaz. Loh, Bukan. bukan. Jamak apa? Kalau jamak muzakkar salim kan khusus isim Ustaz. Ini kan Nah. Nah, itu kan fi'il Ustaz. Berarti yadhabuna jamak apa? Jamak muzakkar. Jamak mudzakkar. Pemirsa. Nggak ada salimnya. Ya, ada salimnya kayaknya Ustaz.
jamak mudzakkar ghairu salim berarti gitu maksudnya. Jamak yang menunjukkan banyak gitu Ustaz. Lah berarti dari mana yang dari jamak kan dari taksir, mudzakkar salim, muannas salim kan? Berarti masuk dalam kategori yang mana? Jamak kalau yazhabuna kan fi'il Ustaz. Ya, berarti Kalau mudzakkar salim itu kan macam-macam isim. berarti yadhabuna nggak ada. Yadhabani juga nggak ada gitu. Yazhabuna bukan termasuk macam-macam isim karena dia adalah fi'il gitu. Oke, pertanyaan. Di sini kan yadhabani, oke? Berarti Ya, dia bukan tasnia. bukan Bukan karena tasnia. dia menunjukkan kepada fa'il yang dua. Fa'ilnya Muhammadani gitu Ustaz. Oke, sepakat, tidak masalah. Berarti yadhabani bukan tasnia. Bukan isim tasniyah, tapi dia menunjukkan Fi'il kepada tasnia berarti gitu. dia bukan isim tasniyah, tapi dia Melainkan fi'il fi'il tasniyah mungkin. fi'il tasnia gitu. Berarti kalau yadhabuna fi'il jamak mudzakkar salim. Oh ya, ya mungkin Gitu. itu Ustaz. Mungkin gitu. Oke. Nah, ini gara-gara Akhuna Muhammad tadi ya bisa kita. Nah, nah. Akhuna Zaki punya pendapat ini ya. Selalu kita sampaikan ikhtilaful ulama'i rahmah. Kita malam ini dapat rahmat lagi nih Ukhtana Lia. Kayaknya lagi serius Ukhtana Lia tuh lagi ngapain ini? Tadi yang saya tangkap dari pertanyaan Ustadz, Mm-mm. yang di Yazhabani ini yang dipermasalahkan dia berakal atau enggak itu kan? Betul. Itulah saya Cuman belum dapat jawabannya dan baru istilahnya baru mendengar sekarang kalau misalnya yang jamak muzakkar salim ini dia untuk yang berakal. betul lah. Iya, kita sebagai laki-laki nggak terima lah kalau dibilang laki-laki nggak berakal tuh gimana? Ini semua laki-laki akan marah di kelas ini nih. Betul nggak, Kalau Akhuna Muhammad? Namanya laki-laki pasti berakal lah. Gimana? Betul Ustaz. Naam, naam. Nah, ya Akhuna Zakia. jadi Ustadz kira-kira bagaimana penjelasan yang tadi? Yang mana ini? Yang dari pertanyaan Ustadz, dia kan tidak berakal. Jadi dia kan Mm-mm. ini menurut saya dia ini tetap isim tasnia dan bisa dijamakkan. Tapi Mm-mm. balik lagi Ustadz tadi, loh tapi dia kan nggak berakal. Kata Zahab Mm-mm. itu kan tidak berakal. Nah, jadi Mm-mm. kesimpulannya bagaimana Ustadz? Kita dengerin pendapatnya Akhuna Zaki dulu. Belum berpendapat ini. Gimana kalau Baik. menurut Akhuna Zaki coba? Karena sama Ustaz kayak Khuna Faiz tadi Ustaz. Karena Mm-mm. kan fiil Ustaz nggak punya jama kayaknya. Nah terus, yadhabuna, yadhabani bentuk apa berarti dia? Ya itu bentuk jama kan Ustaz, bentuk jamanya. Bentuk, katanya nggak punya jama. Gimana sih? Iya ya berarti ya ganti-ganti itu Ganti. jamanya Ustaz. itu, itu jamanya Ustaz. Kok cepet banget gini? Ya Allah. Nah, nah inilah pentingnya bagaimana kita fokus kepada judul demi judul sesuai dengan yang menjadi fokus kajian kita per kajian atau per pertemuan ya. Yang penting kita satu item, satu subjudul, tetapi betul-betul kita memahaminya dengan valid, akurat, dan kuat, dan optimal, insya Allah. Jadi kita nggak bingung, nanti kadang kita mudzakkar salim, kadang nggak ada, kadang isim, kadang fiil. Kenapa semacam itu? Karena kadang dasar kita masih dasar yang tidak begitu kuat biasanya. Nah, kembali ke kasus Yadhabani. Tadi disampaikan ini pertanyaannya untuk Akhuna Muhammad tadi ya. Betul ya? Iya, betul ya. Betul Ustaz. Nah, tadi antum identifikasi pertama Yadhabani ini apa? Fi'il Ustaz.
fiil. Nah, yang kita bahas tadi, yang kita tekankan dari awal apa? Sekarang yang kita bahas ini cuman apa? Isim. Isim. Jadi yang ada mufrad, ada tasniyah, ada jamak taksir, mudzakkar salim, muannas salim, itu semuanya hanya khusus untuk Isim Isim. Ustaz. isim. Adapun fi'il walaupun seakan-akan dia mirip kan? Yadhabani, yadhabuna, seperti isim tasniyah kan? Qalamani, kitabani, atau ketika jamak, bukan jamak ya kalau fi'il ya, nanti ada pembahasannya. Atau seperti yadhabuna, seakan-akan seperti jamak mudzakkar salim, tapi ketahuilah semua yang kita bahas beberapa item tadi itu semuanya khusus, eksklusif hanya pada pembahasan tentang pembagian-pembagian isim. Adapun nanti namanya apa Ustadz berarti? Kalau yadhabu nanti yadhabani berarti bentuk apa? Kalau yadhabuna berarti bentuk apa? Sabar dulu. Ista'inu bis sabar wal qamus. Insya Allah nanti kalau kita sudah masuk dalam ranah serba-serbi tentang dunia fiil, baru nanti akan kita bahas secara seksama pada waktunya insya Allah. Nah, berarti yadhabani di sini apa? Mufrad, tasniyah atau jamak? Tidak ada. Karena yadhabani diidentifikasi secara benar dan valid tadi adalah merupakan jenis Fiil. fiil, ya kan? Itulah kenapa selalu kita tekankan ya, identifikasi pertama itu begitu penting. Karena menentukan perjalanan kita. Nah, kalau identifikasi pertama kita udah salah, ya pasti salah terus. Ya pasti kita nggak akan pernah bisa baca kitab. Kenapa? Dari identifikasi pertama aja udah salah. Apalagi mau diterusin, ya tambah salah. As-sairu ala ghairi basiratin kasairi ala ghairi at-tariq la taziduhu sur'atus sairi illa bu'da. Ya kan? Seseorang yang terus berjalan bahkan berlari tanpa perjalanan yang jelas, identifikasi map yang jelas, maka semakin jauh ia berjalan atau bahkan berlari, tidak justru mendekatkan dia pada tujuannya, justru menjauhkan dia dari tujuannya. Begitu. Itulah pentingnya identifikasi pertama ya. Kalau kita salah di situ ya tambah kita baca tambah salah, tambah masuk halaman berikutnya tambah salah terus. Jadi sesat bahkan bisa menyesatkan waliyadzubillah min dzalik. Nah, paham ya sampai sini ya? Paham, Ustaz. Nah, oke, berikutnya coba kita ke Ahsantum ya akhuna Muhammad. Kita ke akhuna Faiz tadi. Nanti insya Allah ya, sabar. Pembahasan fiil sebentar lagi nanti. Ditunggu aja. Oke, tadi yadhaban sudah, berarti berikutnya. Ila, Huruf, Ustaz. isim, fiil, atau huruf? Huruf. Huruf. Alasannya? Tidak ada tanda isim ataupun fiil. Huruf apa berarti? Huruf jar. Huruf jar, bagus sekali. Mufrad, tasniyah, atau jamak? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Kenapa? Karena bukan macam-macam isim. Mumtaz, ahsan. Coba ditasniyahkan. Tidak bisa, Ustaz. Tidak bisa. Kenapa? Karena bukan isim. Bukan isim, yaitu melainkan Huruf. huruf. Ahsan. Coba dijamakkan. Tidak bisa, Ustaz. Tidak bisa. Kenapa? Ini teguh keimanannya. Bagus sekali, ahsan. Karena identifikasinya benar dan kemudian teguh dalam memegang keimanannya. Alqab, dan itulah pentingnya keimanan di akhir zaman ya. Yang selalu memudahkan kita untuk baca kitab. Al-qabidhu fihi ala dinihi
Kalqabidhi alal jamar. Naam, ahsan. Saya ini bagus sekali ya. Seperti ilah, kalau kita sudah identifikasi dari awal dia adalah sebuah huruf, ya udah, nggak bisa la mufrad, wala tasniyah, wala jamak. Kenapa? Karena ilah adalah sebuah huruf. Semua yang kita bahas sekarang adalah masih pada tahap pembagian atau klasifikasi dalam dunia isim. Nah, walhamdulillahi rabbil alamin. Apa artinya ilah akhuna Faiz? Ke Ustaz, Apa? pada Ustaz. Apa? Kepada Ke atau kepada na'am. Ahsan. Jamil jiddan. Buriktum barakallahu fi. Nah, walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai di sini kalau masih ada yang ditanyakan atau disampaikan, tafadhalu, silakan. Seru ya, tambah seru kelas ini, Masya Allah. Nah, kalau tidak ada, jangan dipaksakan ya. La yukallifullahu nafsan illa. Ya, Ustadz mau bertanya. Tuh, kok dipaksa ini? Enggak, karena sering dijumpain gitu. Gimana? Di skip isim yang ghairu musorif ini, dia kan dia tidak bisa ditanwin karena dia seperti berupa nama orang, seperti itu. Jadi ada beberapa di buku teks itu saya lihat ada yang ditanwin gitu kan, ada yang beberapa ditanwin, ada yang tidak ditanwin. Jadi pun saya bingung gitu kan. Sebenarnya ini ditanwin atau tidak, atau karena dia ditanwin atau karena dia tidak ditanwin itu sebabnya karena dia kaidahnya, atau memang dia sama sekali mau dimasukkan kaidah pun dia sama sekali tidak berlaku tanwin itu sendiri untuk masalah nama. Jadi sebenarnya ini memang dia sama sekali tidak harus bertanwin, Ustaz. Yang mana ini? Ahmad seperti Oh, Ahmadun. enggak. Itu karena memang tidak diberi harokat. Kalau seperti Muhammad bisa lah. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin bisa. Bisa. Gitu. Kecuali Ahmad ya. Ahmadun. Nggak bisa Ahmadun. Ahmadu. Itu Ahmadu. Kalau Ahmad nggak bisa ditanwin ya. Ahmadun. Nggak bisa ya? Ahmadun, nggak bisa ditanwin. Karena dia masuk dari mamnu minas sarf, ghairu munsharif ya. Nama yang Tahu akhirnya alasannya kenapa? Kenapa, Ustaz? Ahmad nggak boleh ditanwin. Kemarin Nggak tahu. ciri-ciri fi'il apa? Salah satunya yang terakhir apa? Beralih. Oh, diidofakan. Iya. Ciri-ciri fi'il. Fi'il belum. Fi'il belum masuk. Loh, bukan ciri-ciri fi'il, identifikasi pertama. Ciri-ciri isim, bukan? Ciri-ciri fi'il. Oh. Kan ada 4 juga kan di pertemuan perdana kemarin loh. Qad, sin, saufa. Bagus. Tata'ni, sakinah. Bagus. Terus? Wali oleh salah satu huruf. Ahmad diawali oleh huruf apa? Oh iya, alif. Berarti seperti apa? Oh, jadi yang Isim tapi seperti bentuknya, polanya itu seperti fi'il. Sehingga fi'il itu kan nggak boleh ditanwin toh, ya kan? Yang menerima tanwin kan isim, ya kan? Tapi karena Ahmad ini merupakan isim, tapi polanya, bentuknya menyerupai fi'il, maka dia kadang mengambil karakteristik dari fi'il tersebut. Sehingga dia walaupun isim, dia tidak menerima tanwinnya isim. berarti kalau ana itu berarti dia nggak boleh ditanwin ya? Ana? Tidak bisa ya? Ana itu atau Anita. Naam. Berarti dia tidak bisa ditanwin. Oke. Kan Yang kita tadi ini udah sampaikan ya, ini jangan diambil pusing dulu, nanti pembahasannya belum. Tadi cuman penyebutan judulnya aja.
Insya Allah Oke baru lah. dibahas di level inter nanti, level intermediate. Kita kan di kelas BBK ini ada 3 level kan ya. Ada 4 level, afwan. Ada basic, inter, advance, baru terakhir tarjamah. Kita masih baru di basic ini, masih ada 3 level lanjutannya nanti insya Allah lah. Kalau semuanya mau diambil dalam satu malam gini ya, jadi kun fayakun nanti, ilmunya ilmu laduni. Nah, insya Allah lah antum bisa diberikan kemudahan untuk sampai nanti di level terakhir dengan kefahaman yang bagus dan mumpuni insya Allah. Nah, ada lagi yang lain? Mohon izin Ustaz. Ya, Ustaz kalau boleh, kalau ada kata-kata mutiara boleh dicantumkan di WA juga Ustaz, biar masuk juga ke kita kayak tadi kan terkait petunjuk tadi. nggak paham petunjuk apa ya? Kata-kata mutiara tadi loh Ustaz, yang pakai bahasa Arab. Yang mana ya? Anak kok lupa yang tentang apa? Ya, apa tadi? Tentang masalah apa tadi ya? Yang ya habani tadi Ustaz. Ya, Ya sahabani terus. Yang lain mungkin ingat? Ada yang ingat? Dan yang kita harus punya arah yang jelas dulu gitu sebelum melakukan nah itu perjalanan. Oh, iya. Boleh lah. Insya mungkin kalau Allah. ada kata-kata mutiara Ustaz boleh dicantumkan di WA Ustaz, biar kita Hmm, juga bisa belajar dari Ustaz kata-katanya. ini nanti bukan bisa baca kitab ini, bisa jadi pujangga ini. Kata-kata mutiara. Boleh lah. Insya Allah nanti. Tadi juga nanti anak akan sampaikan ya. Bisa dirubah ke PDF ya tadi ya. Yang antum sampaikan ya. Siap Ustaz. Ya, Terima anak kasih. sampaikan ke adminnya nanti. Nah, oke. Kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di hari esok dan di jam yang sama insya Allah. Fa akhirul kalam syukran lakum, tahiyati lakum, wa astaudiukumullah, wa atamanna lakum kullal khair, wa taufiq, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa ilal liqa jami'an. Syukran lakum. Mohon izin undur diri semuanya.